Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal tentang gerak vertikal, dan tentu saja untuk bisa menjawab soal-soal tentang gerak vertikal harus dipelajari dulu konsep dasarnya ya. Nah, konsep dasar gerak vertikal itu telah kita bahas di konten sebelumnya. Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal tentang gerak vertikal. Soal berikutnya, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 45 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah adalah oke. Nah, kita gambarkan dulu kasusnya ya. Dan tentu gambar ini yang terus akan kita gunakan untuk menjelaskan fenomena gerak vertikal, terkhusus gerak vertikal ke bawah ya. Nah, jadi ada benda ya bergerak ke bawah dengan kecepatan awal di titik awal ya adalah V0 dan waktunya adalah T0 dan ketinggian awalnya adalah H0 ya, tentu mengalami percepatan ke bawah. Kecepatan di posisi akhir adalah Vt, waktunya adalah T1 dan ketinggian akhirnya adalah H1. Kemudian tentu benda mengalami percepatan ya, dan selama waktunya adalah waktu akhir kurang waktu awal. Kemudian perpindahannya adalah posisi akhir kurang posisi awal. Nah, di sini pada soal kita diberi keterangan gerak sebuah benda jatuh bebas. Artinya benda mengalami gerak jatuh bebas, GJB, gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak yang jatuh yang bergerak ke bawah tanpa kecepatan awal. Ya, jadi V0-nya adalah 0 meter per sekon. Nah, gerak jatuh bebas bisa kita lihat misalkan buah ya yang jatuh dari pohonnya. Jadi buahnya terlepas begitu saja kemudian jatuh ke bawah. Itu benda yang bergerak tanpa kecepatan awal atau gerak jatuh bebas. Atau ketika kita memegang sebuah benda, kemudian bendanya itu kita lepaskan sehingga bendanya jatuh bebas bergerak ke bawah. Nah, jadi beda kasusnya antara benda kita pegang, kemudian kita lempar ke bawah, dan kita lepaskan begitu saja. Benda yang dilepaskan begitu saja sehingga benda jatuh ke bawah, itu gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal. V0-nya adalah 0 ya. Kemudian G kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketinggian awalnya, benda jatuh bebas dari ketinggian 45 meter, artinya ketinggian awalnya, posisi awalnya adalah 45 meter ya. Nah, kita mau cari waktu yang dibutuhkan saat menyentuh tanah ya, atau sesaat sebelum menyentuh tanah maksudnya. Nah, maka kita buka kembali ya persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke bawah yang telah kita rumuskan di konten sebelumnya ya. Persamaannya ada beberapa ya. Nah, yang perlu kita ingat yang telah kita singgung di konten sebelumnya bahwa ketika benda bergerak ya ke bawah itu sesaat sekali ya sebelum menyentuh tanah ya. Jadi sesaat sebelum menyentuh tanah itu besar perpindahan yang ditempuh benda besarnya ya sama dengan ketinggian awalnya. Jadi lintasannya penuh ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari T ya, kita bisa gunakan persamaan ini, tapi Vt-nya kita belum tahu ya, kecepatan sesaat sebelum menyentuh tanah. Maka kita harus cari dulu Vt-nya, baru kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari waktu tempuh di kecepatan itu. Nah, kita bisa mencari Vt dengan menggunakan persamaan ini ya. Ini Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2Gs. Maka Vt kuadrat sama dengan V0-nya adalah 0 ya. Maka di sini 0 tambah 2Gs-nya sama dengan H0 ya, ketinggian awal, maka tinggal seperti ini. Kita masukkan ya 2 kali G ya kali H0. Maka ini adalah 900. Maka Vt adalah 30 meter per sekon, akar kuadrat dari ini ya. Inilah kecepatan saat sebelum menyentuh tanah. Kita mau mencari waktu untuk mencapai waktu yang ditempuh untuk sampai pada kecepatan itu ya. Kecepatan 30 meter per sekon itu. Maka kita tinggal masukkan persamaan ini. Vt-nya kita masukkan 30 sama dengan V0-nya adalah 0. Kemudian tambah G-nya adalah 10 kali T. Maka T-nya adalah 3 sekon. Ya, inilah waktu tempuh untuk sesaat sebelum menyentuh tanah. Soal berikutnya, sebuah bola tenis jatuh dari ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat,
maka kecepatan benda saat menyentuh tanah adalah, nah kita tuliskan dulu, kita gambarkan lagi ya. Nah, kita keluarkan persamaan ini masih gerak vertikal ke bawah ya. Nah, ini jatuh juga, bolanya jatuh artinya mengalami jatuh bebas, kecepatan awalnya juga 0, G-nya 10 meter per second kuadrat, kemudian ketinggian awalnya adalah 5 meter. Kita mau mencari kecepatan benda saat sebelum menyentuh tanah ya. Nah, maka seperti tadi sama ya, lintas besar perpindahannya sama dengan ketinggian awalnya. Kemudian kita bisa berdasarkan apa yang diketahui pada soal, maka kita bisa mencari VT menggunakan ini, persamaan ini ya. Karena kalau kita menggunakan persamaan ini, T-nya kita belum tahu ya. Nah, kita cari persamaan ini, maka VT kuadrat sama dengan V0-nya adalah 0, tambah 2G H0, S-nya kan H0 ya. Maka 2 kali 10 kali 5 hasilnya adalah 100, maka VT adalah akar kuadrat dari 100 yaitu 10 meter per sekon. Inilah kecepatan saat sebelum menyentuh tanah ya. Sebuah benda dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal V0. Jarak dari posisi lempar supaya kecepatan benda menjadi 2 kali kecepatan semula adalah, nah gambarnya seperti tadi, tinggal kita bayangkan ya. Nah, kita keluarkan persamaan gerak vertikal ke bawah, kita ringkas, kita ambil 3 persamaan dasarnya. Kemudian benda dilempar ke bawah dengan kecepatan awal V0, ya kan? Nah, kemudian kita mau mencari jarak yang ditempuh benda dari posisi awalnya, dari ketinggian awalnya, ya, sehingga bisa kecepatannya menjadi 2 kali kecepatan awalnya. Jadi kita mau mencari jarak yang ditempuh dari posisi awal, sehingga ketika mencapai jarak itu, kecepatan di posisi itu menjadi 2 kali kecepatan mula-mula ya. Nah, maka 2 kali kecepatan mula-mula VT sama 2 V0 ya, kita mencari S. Nah, maka kita tinggal ganti VT, kan kita mau mencari S ya. Maka VT ya 2 V0 kita masukkan, berarti 2 V0 kuadrat hasilnya adalah 4 V0 kuadrat ya kan, sama dengan V0 kuadrat tambah 2 GS. Maka ini ya 2 GS sama dengan ini pindah ruas ke kiri jadi kurang ya. Nah, maka ini menjadi 3, kita putar menjadi 3 V0 kuadrat ya. Maka S sama dengan 3 V0 kuadrat bagi 2G, 2G-nya jadi pembagi ya. Nah, inilah jarak yang ditempuh benda dari posisi awal agar kecepatan di jarak itu atau di posisi itu adalah 2 kali dari kecepatan mula-mulanya. Nah, soal berikutnya, seorang siswa menyelidiki tinggi sebuah gedung dengan menjatuhkan benda dari atas lantai. Temannya mengukur ternyata benda tersebut sampai di tanah dalam waktu 3 sekon. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka tinggi gedung itu adalah, nah kalau kita lihat ini soal yang kita bahas ini kebanyakan gerak jatuh bebas ya, yang gerak vertikal ke bawah yang tanpa kecepatan awal. Nah, maka kita tuliskan lagi ini ya. Ini kan menjatuhkan benda, menjatuhkan. Jadi beda melempar ke bawah dengan menjatuhkan. Kalau melempar itu ada kecepatan awal, tapi kalau menjatuhkan itu tanpa kecepatan awal. Jadi bendanya dipegang kemudian dilepas begitu saja. Nah, kemudian ketika dilepas, temannya ya mengukur ternyata ya ada waktu yang dibutuhkan itu 3 detik agar bisa sampai ke tanah ya. Nah, maka kita mau cari ketinggiannya, ketinggian awal dari benda tersebut atau ketinggian si siswa ini melepaskan bendanya. Kita keluarkan lagi persamaan gerak vertikal ke bawah. Nah, sama seperti tadi ya, saat sebelum menyentuh tanah itu besar perpindahan itu sama dengan besar ketinggian awalnya ya, karena lintasannya penuh. Ya, jadi sesaat sebelum menyentuh tanah, sesaat sekali ya, sesaat sekali sebelum menyentuh tanah. Kita mau mencari H ketinggiannya ya, ketinggian awalnya maksudnya ya, H0 harusnya di sini ya. Maka S kan sama dengan H0 ya, kita pakai persamaan ini karena apa yang diketahui pada soal memungkinkan kita untuk menggunakan persamaan ini ya. Maka H0 sama dengan
V0T, V0-nya adalah 0, maka suku ini menjadi 0, tambah 1/2 kali G kali T kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. Maka ini menjadi ya 90 bagi 2 adalah 45 meter. Jadi inilah ketinggian dari benda tersebut, ya, yaitu 45 meter, atau ketinggian saat siswa ini menjatuhkan bendanya, 45 meter. Soal berikutnya, benda P jatuh bebas dari ketinggian H di atas tanah dan benda Q jatuh bebas dari ketinggian 4H di atas tanah. Perbandingan kecepatan P dan Q saat tiba di tanah adalah, nah kita keluarkan lagi pesan gerak vertikal ke bawah. Nah ini sama-sama kasusnya gerak jatuh bebas, ya, jatuh tanpa kecepatan awal, tetapi beda ketinggian. Jadi beda ketinggian, ya, yang satu ketinggiannya H, yang benda P ketinggiannya H, ya, sedangkan benda Q ketinggiannya lebih tinggi dari P, yaitu 4 kali H-nya, 4 kali, ya, dari ketinggian benda P. Jadi ketinggian benda P adalah H, ketinggian benda Q adalah 4H. Jadi lebih tinggi ketinggian benda Q, ya, 4 kali H. Nah kita mau cari ketika bendanya sesaat sebelum menyentuh tanah, berapa kecepatan masing-masing, kemudian nanti kita mau cari perbandingannya, ya, VP banding VQ. Nah maka kita cari dulu satu-satu, bisa, ya. Ini tadi sama, ya, saat sebelum tanah, besar perpindahan sama dengan kecepatan awal. Nah kita kalau cari dulu kecepatan untuk benda P, ya, saat sebelum menyentuh tanah, ini kan V0-nya adalah 0 tambah 2GH. Nah HP-nya adalah H, ya, ketinggian benda P adalah H. Ya, kemudian untuk VQ-nya, VQ kuadrat ini juga sama 0 tambah 2G, ketinggian untuk benda Q adalah 4H. Jadi pakai 4H di sini, ya. Hasilnya adalah 8GH. Nah, maka kalau ini kan masih kuadrat, ya. Kalau kita bandingkan ini, karena ini sama-sama kuadrat, maka kita bisa tuliskan seperti ini baru kuadrat, ya. Sama dengan 2GH banding 4GH. Kalau ini hasilnya GH-nya saling membagi, jadi hilang, tinggal 2 banding 8 atau 2/8, atau disederhanakan menjadi 1/4, ya kan, masing-masing bagi 2. Pembilang bagi 2, penyebut bagi 2, hasilnya adalah 1/4. Nah ini masih dalam kuadrat. Nah kalau kuadratnya dihilangkan, maka ini harus akar kuadrat, ya. Kalau kuadrat ini dihapus, maka ini harus akar kuadrat. Nah akar kuadrat dari 1/4 adalah 1/2. Jadi inilah perbandingan antara kecepatan benda P dan kecepatan benda Q saat sebelum menyentuh tanah, yaitu 1/2, ya. Tentu, ya, yang lebih logikanya kan yang lebih tinggi yang besar kecepatannya saat sebelum menyentuh tanah, karena lebih tinggi, kan. Oke, mungkin cukup sekian.